Assalamualaikum, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai dagangan selalu laris manis dengan 8 benda penglaris dagangan alami. Bahwa ada benda-benda di sekitar kita yang dahulu sering dipakai oleh nenek moyang kita sebagai jalan untuk melancarkan kerezekiannya. Di jagat semesta ini terdapat banyak sekali benda ciptaan Tuhan yang memiliki energi alami, di mana bisa dimanfaatkan untuk membantu kelancaran hidup manusia. Jadi secara tidak langsung, Tuhanlah yang memberikan pertolongan melalui benda-benda tersebut. Energi dari benda-benda tersebut dipercaya bisa menetralkan atau menyingkirkan berbagai energi negatif dan juga sebaliknya, yaitu bisa mendatangkan banyak energi positif. Berikut ini ada 8 benda yang sering dijadikan sebagai penarik rezeki, di mana dalam hal ini adalah sebagai penglaris dagangan alami. Benda penglaris dagangan alami yang pertama adalah tapal kuda. Tapal kuda yang sering dianggap sebagai jimat penglaris dagangan paling ampuh adalah tapal kuda bekas yang lepas dengan sendirinya, bukan tapal kuda yang baru atau bahkan yang sengaja kalian lepas. Tapal kuda yang terbuat dari material besi setiap hari akan menyerap doa yang dipanjatkan oleh sang kusir dan kuda itu sendiri dalam usahanya untuk mencari nafkah. Sehingga bisa kalian bayangkan betapa banyaknya akumulasi energi positif dari tapal kuda yang sudah lama dipakai tersebut. Sebagai jimat penglaris dagangan, tapal kuda bekas ini akan ditempatkan di dekat kalian menyimpan uang. Namun yang harus diingat adalah letakkan tapal kuda tersebut sedemikian rupa sehingga membentuk huruf U. Tapal kuda bekas selain dapat dipakai sebagai jimat penglaris dagangan, juga bisa dipakai sebagai jimat penolak bala. Caranya adalah dengan memakai tapal kuda tersebut di atas kusen pintu utama sebelah kanan dan mengatur sedemikian rupa agar membentuk huruf U. Bahkan pada zaman dahulu, para leluhur sering menggunakan tapal kuda untuk meredam energi suatu pusaka yang pernah memakan nyawa manusia. Benda penglaris dagangan alami yang kedua adalah air hujan. Air hujan yang terlihat sepele dan biasa saja ternyata memiliki makna spiritual yang besar. Air hujan mengandung 4 elemen utama alam semesta, yaitu air, udara, tanah, dan api, yang berasal dari hari lintar. Air hujan memiliki energi yang bersifat memurnikan dan menetralkan, terutama air hujan yang jatuh pertama kali di awal musim dan di malam bulan purnama. Cara memanfaatkan air hujan sebagai penglaris dagangan adalah dengan menampung air hujan tersebut yang langsung turun dari langit. Jangan gunakan wadah yang terbuat dari besi. Paling bagus adalah wadah yang terbuat dari keramik atau kaca. Setelah wadah tersebut penuh, kalian enapkan selama 1 malam dan di tempat terbuka yang langsung beratapkan langit. Setelah kalian bisa membagi air tersebut ke dalam berbagai beberapa gelas atau botol kaca dan tempatkan pada sudut-sudut ruang di tempat usaha kalian, dan akan sangat baik air tersebut kalian doakan terlebih dahulu. Air hujan di setiap sudut ruangan toko atau warung kalian akan menyerap dan memurnikan energi di sekitarnya. Itu akan membuat tempat usaha kalian memiliki aura yang bagus, sehingga akan bisa menarik datangnya para pembeli.
Air hujan dalam botol tersebut bisa kalian ganti setiap dan sekali atau ketika sudah kotor. Dan ingat, jangan buang air tersebut di depan warung atau tempat usaha kalian. Paling baik dibuang di toilet atau di tempat air yang mengalir. Benda penglaris dagangan alami yang ketiga adalah ari-ari kucing. Ari-ari kucing merupakan salah satu jimat penglaris dagangan yang sudah lama dikenal dan sering dipergunakan. Jimat ini diperoleh dengan cara mengeringkan ari-ari dari seekor kucing yang baru pertama kali melahirkan. Jimat ari-ari kucing yang memiliki energi alam paling dasar adalah yang terbuat dari plasenta bayi kucing yang keluar pertama kali, atau istilahnya bayi, dan akan bertambah lagi kambuhannya jika bayi kucing tersebut lahir pada pasaran Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Dengan memiliki jimat ari-ari kucing ini, maka dipercaya kalian akan lebih mudah dalam mencari uang dan rezeki. Barang dagangan kalian akan banyak larisnya, serta akan banyak mendatangkan keberuntungan. Pada zaman dahulu, ketika teknologi medis belum maju seperti sekarang, meminum rendaman air dari jimat ini juga dipercaya bisa membantu melancarkan proses persalinan. Benda penglaris dagangan alami di urutannya keempat dan kelima adalah air cucian beras dan air larutan garam krosok. Kedua benda ini digabung, penjelasannya karena memiliki metode yang mirip. Air cucian beras yang pertama kali memiliki khasiat magis untuk menyingkirkan energi-energi negatif dan jahat. Air cucian beras bisa menyingkirkan guna-guna ataupun santet yang dikirimkan untuk menghancurkan usaha kalian. Penglaris dagangan dengan air cucian beras paling baik dilakukan pada saat pagi hari. Caranya yaitu dengan mengepel lantai dan membersihkan etalase toko kalian. Dengan air cucian beras ini, menyiramkan air cucian beras di depan toko juga akan memberikan efek seperti bakar gaib. Air cucian beras juga mampu membuka aura jika rutin digunakan untuk membasuh wajah. Sehingga selain tempat usaha yang akan ramai, wajah kalian pun akan semakin bersinar. Sedangkan penglaris dagangan dengan menggunakan larutan garam krosok memiliki kekuatan untuk menetralkan energi negatif. Cara penggunaannya adalah sama dengan air bekas cucian beras, namun larutan garam krosok bisa ditempatkan di sudut-sudut ruang tempat usaha. Benda penglaris dagangan alami yang keenam adalah dengan menggunakan uang koin kuno. Unsur logam pada uang koin kuno memiliki prinsip kerja yang mirip dengan tapal kuda bekas, yaitu telah menyerap berbagai energi positif melalui berbagai doa yang diucapkan pemiliknya ketika Anda mencari nafkah. Kalian hanya perlu mencari 3 keping uang kuno sama jenisnya. Semakin kuno kan semakin besar energinya, dan bisa yang berlubang ataupun tidak. Kemudian kalian ikat menjadi satu dengan tali pita yang berwarna merah. Tempatkan koin kuno tersebut dalam satu wadah yang sama dengan wadah di mana kalian menyimpan uang hasil berdagang di warung. Dengan melakukan hal itu, dipercaya rezeki kalian akan selalu ada dan tidak pernah habis. Benda penglaris dagangan alami di urutan yang ketujuh adalah daun salam. Daun salam adalah salah satu simbol yang sering dipakai oleh dewa Yunani, yaitu dewa Apollo, untuk menyimbolkan kemakmuran dan kekayaan.
Cara menggunakan daun salam sebagai jimat penglaris dagangan adalah dengan membakar daun salam yang kering di setiap sudut tempat usaha kalian. Dengan melakukan ritual tersebut, akan timbul asap dengan aroma khas yang dipercaya memiliki kekuatan untuk membuka pintu rezeki dan kemakmuran. Selain itu, asap daun salam pada zaman dahulu juga sering dipakai untuk menyingkirkan energi-energi negatif di dalam rumah. Ritual ini bisa dilakukan setelah tempat usaha kalian selesai beroperasi, dan akan sangat baik hasilnya apabila ketika kalian membakar daun salam tersebut disertai dengan doa pembuka rezeki. Benda penglaris dagangan alami yang kedelapan adalah dengan menggunakan bawang merah. Dengan menggunakan energi alami dari bawang merah, kalian akan bisa membuat suatu ilmu pengasihan yang dinamakan ilmu pengasihan penghibah. Caranya sangatlah sederhana, yaitu kalian ambil satu biji bawang merah, tidak usah dicuci ataupun dikupas. Kemudian belah menjadi dua bagian, tengahnya bukan pada bagian tunas. Setelah itu kalian cari sebatang sapu lidi dari pohon kelapa yang sudah seringkali dipakai sehingga terlihat tajam dan mengeras. Kemudian kalian ambil salah satu dari potongan bawang merah tersebut dan tusuk dengan sapu lidi tepat di bagian tengah atau mata dari bawang merah tersebut. Dengan menempatkan bawang merah yang sudah ditusuk dekat penyimpanan uang, maka akan membuat para pembeli menjadi iba dan akhirnya mau membeli barang dagangan kalian. Gantilah bawang merah tersebut apabila sudah kering. Tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini kita hidup di dalam suatu masyarakat dengan budaya tradisional yang masih sangat kuat. Salah satunya yaitu budaya yang menganggap bahwa suatu jenis pohon tertentu memiliki kayu yang mampu mengeluarkan daya gaib dan kesaktian yang ampuh. Kalian juga harus tahu bahwa besar kecilnya tuah yang dimiliki oleh sebuah kayu ditentukan oleh beberapa faktor, misalnya faktor lokasi. Kayu dari jenis pohon yang sama tapi tumbuh di tempat yang dikeramatkan tentu saja akan memiliki daya tuah yang lebih besar dibandingkan dengan kayu yang tumbuh di tempat biasa. Faktor lain yang menentukan besar kecilnya tuah pada kayu adalah proses pengambilan dari kayu itu sendiri. Ada beberapa pohon yang ketika hendak dipanen, kayunya memerlukan suatu ritual dan sesajen tertentu. Hal ini otomatis juga akan menambah daya magis dari kayu tersebut. Berikut ini adalah beberapa jenis pohon keramat yang memiliki kayu bertuah paling ampuh, di mana pada urutan yang pertama adalah kayu dari pohon asam Jawa. Kalian pasti sudah kenal dengan pohon keramat yang satu ini. Pohon asam Jawa merupakan salah satu pohon yang terkenal banyak ditunggui oleh para makhluk gaib. Kekuatan gaib dari pohon asam Jawa terletak pada inti kayunya, atau bisa disebut dengan gali asam. Jika kalian lihat, gali asam ini berwarna hitam legam dengan tekstur yang sangat keras. Dan semakin tua usia dari pohon asam, maka akan semakin besar pula tuah yang dimilikinya. Gali asam yang telah dibuat aksesoris seperti tasbih dan gelang banyak dimanfaatkan oleh para ahli spiritual sebagai media untuk menempatkan kodam. Ada pula yang diisi dengan doa dan mantra tertentu yang berguna untuk keselamatan, penambah aura kewibawaan, bahkan juga pagar diri. Jika kalian adalah seorang yang banyak melakukan aktivitas di malam hari dengan memakai kendaraan bermotor, maka kalian bisa menempatkan 7 butir biji asam Jawa ke dalam salah satu lampu kendaraan tersebut. Hal demikian dipercaya mampu menghindarkan kalian dari gangguan makhluk halus yang bisa menyebabkan kecelakaan. Pohon keramat pemilik kayu bertuah paling ampuh di urutan yang kedua adalah kayu dari pohon cendana.
Kayu yang memiliki aroma wangi ini, selain memiliki nilai ekonomis yang tinggi, juga memiliki banyak kegunaan atau tuah dalam bidang spiritual. Kalian pasti juga tahu bahwa kayu cendana sering dipakai dalam ritual-ritual penghormatan para leluhur. Aroma wangi dipancarkan oleh kayu ini dimanfaatkan dalam campuran pembuatan dupa dan konon sangat disukai oleh para makhluk gaib. Pada zaman kerajaan Nusantara, konon ada salah satu raja yang memiliki pusaka dari kayu cendana yang sudah dimantrai. Pusaka tersebut bernama Kiai Godo Cokrobuwono, di mana mampu mengeluarkan sinar terang yang mengguncang bumi. Namun pada zaman sekarang ini, kayu cendana lebih dimanfaatkan tuah sebagai media pelet pengasihan ataupun untuk sarana pelaris dagangan. Pohon keramat pemilik kayu bertuah paling ampuh di urutan yang ketiga adalah pohon kayu dari pohon Songgolangit. Mungkin kalian akan jarang menemukan pohon Songgolangit di masa sekarang ini karena keberadaannya yang semakin langka. Pohon ini suka tumbuh di area perbukitan kabur, dan jika kalian pada kayunya akan memiliki warna kuning kepujatan. Pada zaman dahulu, sebelum ada obat-obatan modern seperti sekarang, kayu dari pohon Songgolangit merupakan campuran dalam obat herbal untuk mengobati berbagai macam gangguan pencernaan. Seperti namanya yaitu Songgolangit, pohon ini memiliki kayu yang mewarisi energi spiritual dari langit dan semesta. Kayu pohon Songgolangit dianggap sebagai salah satu kayu bertuah paling sakti, terutama dalam meleburkan niat jahat seseorang. Jika kalian menggunakan tuah dari kayu ini, maka jika ada orang yang ingin berniat jahat kepada kalian, maka niatan jahat tersebut secara ajaib akan hilang dan malah berubah menjadi rasa hormat. Pohon keramat pemilik kayu bertuah paling ampuh di urutan yang keempat adalah kayu dari pohon setigi. Jika kalian adalah orang yang tinggal di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta, mungkin kalian sudah familiar dengan kayu setigi ini. Setigi beberapa tahun yang lalu masih banyak ditemukan di pesisir pantai Gunung Kidul. Namun karena sekarang sudah banyak yang paham dengan tuah yang dimilikinya, pohon setigi jadi semakin langka dan sangat sulit dijumpai. Selain itu, kayu setigi juga cocok dijadikan media jimat sebagai penangkal serangan gaib seperti santet dan guna-guna. Kayu setigi jika dijadikan aksesoris akan bisa memancarkan aura dari pemakainya, sehingga orang tersebut akan semakin terlihat percaya diri, berwibawa, dan berkarisma. Pohon keramat pemilik kayu bertuah paling sakti di urutan yang kelima adalah kayu dari pohon Nogosari. Pohon Nogosari yang memiliki tuah kayu paling sakti adalah jika pohon tersebut sudah berusia tua dan tumbuh di sekitar makam raja-raja atau para alim ulama. Pohon Nogosari mampu menyerap dan menyimpan energi positif dari alam semesta. Jika kalian sedang sakit dengan demam yang sangat tinggi, maka seduhan air dari kayu Nogosari ini mampu menjadi obat penurun panas yang mujarab. Bahkan dikatakan bisa mengobati infeksi dalam. Kesaktian atau tuah dari kayu Nogosari ini adalah dapat mengembalikan serangan metafisika kepada pengirimnya, sehingga kayu Nogosari paling cocok dimanfaatkan untuk media keselamatan dan perlindungan diri. Jika kalian adalah pemilik kayu Nogosari dalam bentuk apapun, sebaiknya kayu tersebut jangan sampai dilangkai orang, dan juga jangan ditempeli dengan logam apapun, termasuk gading, karena jika hal itu dilanggar, maka tuah kesaktiannya akan lenyap atau menjadi netral. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.